Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di zaman modern seperti sekarang ini, masih saja ada orang yang percaya dengan hal gaib dan mistis, terutama dalam hal pesugihan yang konon bisa mendapatkan uang dan harta kekayaan yang berlimpah, dengan cara singkat dan cepat. Macam-macam pesugihan pun sudah banyak yang beredar, dan banyak pula syarat yang harus dilakukan oleh pelaku pesugihan tersebut, dan bahkan sampai meminta tumbal nyawa manusia. Namun ada juga pesugihan yang beredar katanya pesugihan yang tidak meminta tumbal nyawa. Namun yang namanya bersekutu dengan jin atau setan maka pastinya ada timbal balik yang mereka inginkan. Salah satu pesugihan yang tidak meminta tumbal yaitu pesugihan ritual kandang bubrah. Pesugihan asal tanah Jawa ini yang konon bisa mendapatkan kekayaan dengan cara renovasi rumah secara terus-menerus karena hal ini. Hidup di dunia memang memiliki banyak ujian, akan tetapi nyaris kebanyakan orang meyakini bahwa apapun ujian hidup, akan terasa mudah asal kondisi keuangan sehat. Inilah alasan kenapa banyak orang berusaha keras menjadi orang kaya, baik dengan cara berproses maupun secara instan dengan jalan yang menyimpang yakni dengan cara ritual pesugihan. Demi untuk mencapai tujuan dan kekayaan, ia rela bersekutu dengan jin walaupun syarat yang ia terima begitu berat bahkan harus menumbalkan nyawa manusia. Salah satu pesugihan yang cukup tersohor dari tanah Jawa adalah pesugihan kandang bubrah, yang bisa memberikan kekayaan lewat renovasi rumah terus-menerus. Kira-kira apa alasannya? Dengan cara merenovasi rumah secara terus-menerus. Hal ini seperti yang banyak dibahas oleh ahli supranatural, yang dijelaskan bahwa pesugihan kandang bubrah termasuk pesugihan yang masih banyak dilakukan sampai sekarang. Pesugihan kandang bubrah termasuk jenis pesugihan yang banyak dilakukan di Indonesia, karena tergolong pesugihan yang ringan dan tanpa tumbal nyawa manusia. Jenis pesugihan ini dipercaya bisa memberikan kekayaan berlimpah kepada pelakunya dengan syarat si pelaku harus merenovasi rumahnya secara terus-menerus. Lebih lanjut, sang ahli supranatural menjelaskan bahwa pesugihan ini berasal dari Jawa Tengah dan pertama kali diperkenalkan oleh Ki Ageng Tembung Boyo di abad ke-15. Meski sudah ada sejak abad ke-15 silam, nyatanya ritual untuk menjadi kaya secara instan ini masih ditekuni banyak orang bahkan sampai sekarang. Ciri khas dari pesugihan ini adalah dengan syarat untuk merenovasi rumah secara berkala dan terus-menerus, yakni setiap setahun sekali atau maksimal 3 tahun sekali. Syarat renovasi rumah dalam pesugihan kandang bubrah cukup ketat. Rumah pelaku pesugihan harus diubah total bentuk dan strukturnya dalam kurun waktu kurang lebih 1-3 tahun sekali. Dijelaskan pula, jika syarat ini tidak dipenuhi maka pelaku pesugihan akan mendapat kesialan. Mulai dari jatuh miskin, sampai sakit parah yang tak ada obatnya bahkan sampai meregang nyawa. Tak hanya itu dijelaskan pula alasan kenapa dalam pesugihan ini muncul syarat untuk merenovasi rumah secara berkala. Rupanya, makhluk halus yang memberi kekayaan pada pelaku pesugihan membutuhkan tempat yang nyaman. Hal ini bisa didapatkan dari rumah yang baru saja dibangun. Sehingga pelaku pesugihan jika ingin tetap memiliki harta berlimpah harus melakukan renovasi rumah terus-menerus seumur hidupnya. Ada beberapa alasan mengapa pelaku pesugihan kandang bubrah harus merenovasi rumah secara terus-menerus. Salah satu alasannya adalah untuk menampung makhluk halus yang akan memberikan kekayaan kepada pelaku pesugihan, dengan ikut tinggal bersama pelaku pesugihan tersebut. Makhluk halus tersebut membutuhkan tempat tinggal yang nyaman dan layak, sehingga rumah pelaku pesugihan harus selalu dalam keadaan baru. Wajib kita pahami, karena tidak ada bukti atau arti yang nyata dalam hal mitos seperti pesugihan ini. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing, dan tergantung kepercayaan diri kalian sendiri.